2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara-saudara yang kekasih, keselamatan bukanlah sekedar sebuah keyakinan masuk surga. Ingat ya, keselamatan bukanlah sekedar sebuah keyakinan masuk surga. Keselamatan adalah kepastian seseorang masuk surga. Apa bedanya keyakinan dan kepastian? Keyakinan lebih berorientasi pada pikiran, nalar. Tetapi kepastian berorientasi pada pengalaman konkret dalam kehidupan. Itulah sebabnya keselamatan bukan hanya diyakini. Bukan hanya diyakini. Tentu keyakinan harus ada. Tetapi bukan hanya diyakini. Atau sekedar diuraikan menjadi pengetahuan yang dalam kasanah teologi dikenal sebagai soteriologi. Soter itu keselamatan, logi ilmu atau studi. Studi atau ilmu tentang keselamatan. Jadi tidak cukup hanya diyakini dan sekadar diurai, dibahas dalam kasanah ilmu teologi Kristen yang disebut sebagai soteriologi. Keselamatan haruslah merupakan pengalaman hidup yang real dari hari ke hari, yang dijalani orang percaya dengan tekun. Sebab tidak mudah, harus dengan tekun. Orang Kristen mula-mula, mereka belum memiliki Alkitab seperti kita, saudara. Dan belum ada teolog-teolog hebat yang lulus dari sekolah tinggi teologi. Tanpa soteriologi. Mereka menjadi orang-orang percaya yang sukses. Dan ukuran suksesnya adalah mereka disebut Kristen karena serupa dengan Kristus. Bukan karena beragama Kristen, tetapi karena serupa dengan Kristus. Jadi suksesnya kekristenan adalah ketika seseorang serupa dengan Kristus dan masyarakat mengakui itu. Jadi bukan sekedar beragama Kristen, memakai kalung salib atau nama yang menunjuk sebagai orang Kristen, nama yang bercirikan Kristen, tetapi perilaku seperti Kristus. Saudara mau bicara apa? Mau bantah apa ini? Gereja mula-mula yang belum memiliki gedung-gedung seperti kita, belum memiliki anggaran dasar, tidak ada backup dana, nggak ada fundraising, pemimpinnya juga ditangkapi dan dibunuh, tidak ada Alkitab, belum ada, jadi hanya parsial potongan-potongan surat-surat yang ada. Tapi mereka sukses. Sukses menjadi orang Kristen. Dan ukurannya adalah mereka disebut Kristen karena serupa dengan Kristus. Ini diingat ya, ini dicatat, ini penting sekali saudara. Orang yang dapat berbicara mengenai keselamatan itu belum tentu loh mengalami dan memiliki keselamatan. Nah, dalam hal ini kita bisa mengerti dan jangan bingung lagi.
Mengapa banyak orang yang bisa berkhotbah dan ceramah mengenai keselamatan atau menulis buku mengenai keselamatan, tetapi hidupnya tidak menunjukkan keagungan sebagai anak Allah? Kalau jujur, ia tidak serupa dengan Kristus. Tidak ada. Tidak memancarkan keagungan anak Allah serupa Kristus. Biasanya memancarkan keagungan akademis. Itu nampak dari jas, baju, atau pakaian atribut seorang rohaniwan Kristen. Sejatinya mereka belum menjadi Kristen. Kalau jujur lebih tegas, belum selamat karena tidak makin serupa dengan Kristus. Tentu orang dikatai begini marah, tapi saya tidak mengatai per individu. Ya, saya hanya mengatakan Kristen sejati itu pasti serupa dengan Kristus. Saudaraku, pengalaman keselamatan itu harus dirasakan oleh diri sendiri. Dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Dan dapat dilihat oleh orang di sekitarnya, serta dirasakan orang di sekitarnya. Keselamatan itu bukan seperti teka-teki yang diselubungi pertanyaan, misteri, dan tidak jelas. Keselamatan itu sesuatu yang dapat diketahui, dirasakan dengan sangat jelas. Yaitu kalau orang itu benar-benar mengalami dan memiliki keselamatan karena mengerjakan keselamatan itu. Orang itu sendiri merasakan dan orang lain juga merasakan. Orang yang mengalami dan mengerjakan keselamatan sehingga memiliki keselamatan itu dapat menghayati bahwa keselamatan itu proses. Sebuah proses, ada dinamikanya, dinamika pertumbuhan, dinamika progresivitas, dinamika perubahan. Dari seorang yang berkodrat dosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi sesuai dengan rancangan Allah semula. Ini tidak cukup dijelaskan sebenarnya. Sehebat apapun seseorang harus dialami, saudaraku. Dari proses perubahan tersebut, seseorang barulah dapat memiliki kepastian masuk kerajaan surga. Ya, dalam konteks Kristen baru mengerti bagaimana dirinya berubah itu, ya, baru mengerti layak tidak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Saudaraku, kalau saya buat ilustrasi siswa atau mahasiswa yang kuliah, siswa saja ya, kalau dia belajar ya benar sungguh-sungguh dari nilai matematik 5, 4, lalu belajar dari 0 terus, dia tahu aku makin ngerti nih. Yang dulu bingung sekarang tahu bagaimana mengurai soal-soal itu. Nah itu dia bisa menghayati pertumbuhan atau perubahannya. Dia mencari semua bank soal, dia berusaha untuk menjawabnya. Pokoknya tidak boleh ada satu soal pun yang dia tidak bisa selesaikan. Ya, dia tahu bahwa dia bisa. Ini kalau ujian, dia bukan yakin, dia bukan hanya yakin lulus, dia tahu dia lulus. Karena pengalaman bagaimana mengerjakan soal-soal matematik itu dan bertemu dengan beraneka pertanyaan, dengan berbagai soal-soal yang menjebak. Dia tahu bahwa dia bisa. Keselamatan yang hanya diyakini, itu keselamatan yang tidak dikerjakan.
Ya biasanya hanya dibicarakan, didefinisikan menjadi kalimat, didiskusikan atau menjadi buku atau menjadi jurnal ilmiah. Tentu mereka ya hanya meyakini. Biasanya orang-orang seperti ini memahami keselamatan itu cenderung hanya sekedar terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk surga. Mereka tidak memiliki kepastian masuk surga, tetapi keyakinan dalam pikiran dan berharap masuk surga. Tetap mengatakan saya yakin masuk surga, bisa. Tetapi mestinya keselamatan itu dialami, dimiliki, ya dikerjakan, ya, sampai dia pasti tahu. Sebab kalau hanya keyakinan itu masih spekulatif, untung-untungan. Mudah-mudahan, kiranya. Mestinya untuk masalah yang sangat penting dalam kehidupan, ini masalah kekekalan. Kita tidak boleh gambling. Keselamatan harus menjadi sesuatu yang pasti. Ingat kalau mobil kita belum tentu nabrak atau ditabrak diasuransikan, kenapa untuk kekekalan yang pasti kita akan alami, tidak kita usahakan jaminannya. Artinya kita serius memiliki kepastian. Kalau saudara asuransikan mobil kan punya kepastian. Ada yang menanggung. Kalau mobil sudah penyok kanan, penyok kiri, pasti bawa ke bengkel asuransi, 2 minggu keluar jadi mulus. Hilang klaim, dapat ganti. Pasti. Nah untuk kekekalan, jangan mudah-mudahan dong. Bagaimana caranya tidak spekulatif? Kerjakan keselamatanmu. Nah Paulus dalam tulisannya mengatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Ini pergumulan hidup Paulus dalam mengerjakan keselamatan. Sehingga ada tanda-tanda kehidupan yang sudah dirasakan sejak di bumi. Tanda-tanda kehidupan. Tema kita ini mempersiapkan kematian yang bermartabat. Dan tema khususnya hari ini, pertemuan ketiga, tanda-tanda kehidupan atau kematian di bumi. Saudaraku. Tersedia bagiku mahkota kebenaran. Yakin? Tidak. Tahu. Kepastian. Bukan hanya yakin. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Dia tidak berkata, aku yakin, enggak. Sekarang telah tersedia bagiku. Itu kepastian, saudaraku. Ya. Mahkota kebenaran. Tes dikaiosunes Stefanos. Stefanos itu Stefano, ya. Stephen sama Stephen itu artinya crown, mahkota. Dikaiosunes itu artinya kebenaran. Jadi tes dikaiosunes Stefanos artinya the crown of righteousness. The crown of righteousness. Mahkota ini pasti, saudaraku, terkait atau bisa terkait dengan yang dikatakan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang keempat. The crown of glory. Tes doxis Stefanos. Ini juga yang disebut Tuhan Yesus dalam Yakobus, maksud saya dalam Wahyu pasal 2 dan Yakobus 1 ayat 12 sebagai the crown of life. Ton Stefanon tes soes. Mahkota kehidupan. Menarik di sini kata dikaiosunes, kebenaran. Ingat dalam Matius pasal 5 ayat 20, jika hidup
keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak masuk surga. Kata hidup kebenaranmu, itu teks aslinya adalah dikaiosunes, dikaiosune. Jadi Paulus mendapatkan mahkota kebenaran, the crown of righteousness. Ini menunjukkan kebenaran dalam perilaku. Kebenaran dalam perilaku. Ini menunjukkan Paulus sudah memenuhi kehidupan yang berkualitas perilakunya. Dengan hal ini Paulus dapat diakui oleh Allah sebagai telah mengenakan kebenaran. Kalau dia tidak mengenakan kebenaran, dia tidak layak memakai mahkota kebenaran. Kalau hidupnya penuh dusta, mahkota dusta. Tentu seorang sekelas Paulus sudah pantas mendapat pengakuan dari Bapa. Ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Seperti pengakuan Allah Bapa kepada putranya Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita ikut Tuhan Yesus, memiliki pikiran perasaan Kristus, dan konsekuen mengenakan pikiran perasaan Kristus, dan konsisten, tidak bisa tidak. Pengakuan itu juga pasti diterima oleh kita. Kita harus berambisi untuk ini. Harus serius. Paulus menerima mahkota kebenaran, dikaiosunes, kebenaran yang bertalian dengan tingkah laku. Ya, ini padanan kata dikaiosune ini, kalau saudara membaca Alkitab, Anda juga bisa menemukan di dalam Yohanes, saudaraku sekalian, ketika Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan, Yohanes 14 ayat 6, jalan kebenaran, the truth, aletheia. Tapi aletheia lebih menunjuk kepada pengertian terkait dengan filosofi, kebenaran, mengenai pemahaman mengenai Allah. Menunjuk pemahaman mengenai Allah. Sedangkan dikaiosune, dikaiosunes lebih menunjuk kepada perilaku. Paulus sudah memiliki mahkota itu, diakui dia mengenakan kebenaran. Diakui dia sudah mendapat pengakuan, ini anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Tapi memperoleh mahkota ini tidak mudah. Jangan berpikir kita menang karena Yesus menang. Oh bukan, Yesus menang menyediakan potensi supaya kita juga bisa menang seperti dia. Maka di dalam pernyataan yang mulia Tuhan Yesus kepada setiap jemaat di kitab Wahyu, Tuhan kita Yesus Kristus berkata, menanglah kamu seperti aku menang. Berarti ada perjuangan yang dialami orang percaya supaya mengalami atau memiliki kemenangan, saudaraku. Memperoleh mahkota kebenaran bukan hal yang mudah. Sebab orang percaya, maksud saya sebab itu, orang percaya harus masuk sebuah pertandingan. Makanya dikatakan di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8 ini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Nah, saudaraku sekalian, Paulus menunjukkan bahwa untuk mendapatkan mahkota itu harus ada perjuangan. Dalam bahasa aslinya itu ton agona ton kalon. Ton agona ton kalon. Salah satu terjemahan bahasa Inggris ada yang menerjemahkan, I have fought the good fight. Kata agona ternyata ada di Lukas 13 ayat 34. Maaf, ayat Lukas 13 ayat 24 maksud saya.
ketika orang bertanya, Tuhan sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Tuhan berkata, berjuanglah, agonisiste, agona. Berjuanglah masuk pintu sesak. Wah, ini saya cukup kaget nih. Saya percaya Lukas tidak rundingan dulu dengan Paulus dalam menulis surat untuk Timotius. Kata agona, ya, pertandingan ini, peperangan ini, perjuangan ini, juga digunakan dalam Ibrani 12 ayat 1. Ini menakjubkan. Ketika ditulis, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam agona yang diwajibkan bagi kita. Wah, menakjubkan ini. Agona lagi. Jadi untuk memperoleh mahkota, kebenaran, agona. Untuk bisa diakui bahwa dia telah melakukan kebenaran, sama dengan melakukan kehendak Bapa, sama itu. Mendapat pengakuan bahwa dia anak yang berkenan, harus berjuang. Harus berjuang. Kalau di Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2, ada agona. Ya. Perlombaan yang diwajibkan. Paulus berkata, aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Ada banyak pertandingan dalam hidup ini, tetapi tidak semua itu pertandingan yang baik. Dan tentu tidak wajib, bahkan mestinya tidak boleh dibuat wajib. Pertandingan yang wajib adalah pergumulan bagaimana kita memiliki kehidupan yang sesuai kebenaran, sesuai kesucian Allah. Sehingga mendapat pengakuan, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, kalau di Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 2, perlombaan yang diwajibkan itu adalah memiliki iman yang sempurna. Ketaatan seperti Tuhan Yesus kepada Allah Bapaknya. Benar, baca sendiri. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Dan iman yang sempurna adalah ketaatan seperti ketaatan yang dimiliki oleh Yesus. Dan terkait dengan ini, saudaraku sekalian, Paulus dalam 1 Timotius 6 ayat 12 berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Loh, kita yang harus merebut, bukan pasif mendapat hidup yang kekal. Makanya kalau membaca Alkitab, melihat konteks. Yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu maksudnya apa? Jangan saudara berpikir percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu dapat hidup kekal. Loh, bisa bertentangan dengan tulisan Paulus, bertandinglah supaya dapat merebut hidup yang kekal. Bertanding di sini, pertandingan di sini, agona juga. Ya, saudaraku yang kekasih, sejak hidup di bumi kita ini, seseorang sudah memiliki tanda-tanda kehidupan atau tanda-tanda kematian. Nah, ini kalau orang tidak mempersoalkan kekekalan, ya wis tidak peduli apakah ada tanda-tanda kehidupan atau tanda-tanda kematian. Kita harus peduli, saudaraku. Penjelasan saya mengenai, maksud saya penjelasan ke saya yang pertama, temanya mempersiapkan kematian yang bermartabat ini, saya menjelaskan manusia makhluk kekal. Dan saya bicara terus tentang kekekalan.
Kita harus melihat apakah ada tanda-tanda kehidupan atau tanda-tanda kematian di dalam diri kita. Seperti Paulus yang berjuang untuk memiliki kebenaran Tuhan. Ia berjuang dan ia bisa memperoleh mahkota kebenaran. Sejak di bumi telah tersedia bagiku. Itu tanda-tanda kehidupannya sudah nampak. Itulah yang menjadi kemuliaan di dalam kerajaan surga. Maka tadi saya katakan the crown of righteousness. Itu terkait dengan the crown of glory. Mahkota kemuliaan. Inilah yang dikatakan Tuhan Yesus dan surat Yakobus sebagai mahkota kehidupan. Sejak di bumi sudah kelihatan itu. Kebenaran yang dikenakan dan kemuliaan anak Allah dan hidup sebagai anak-anak Allah yang nanti layak menerima mahkota kehidupan. Inilah nilai kemuliaan seseorang. Nah, kalau seseorang tidak peduli kebenaran, suka-suka mau buat apa, ya sudah, tidak bisa diajar lagi. Ia tidak layak menerima kemuliaan. Ia tidak layak memiliki hidup kekal, saudara. Tapi kalau kita peduli untuk mengerti kebenaran, apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan, maka kita sudah memiliki kemuliaan sejak di bumi. Tapi orang biasanya hampir semuanya, hampir kemuliaannya pada gelar, pangkat, kehormatan, kekuasaan, mobil, rumah, penampilan, baju, arloji, sepatu, apapun yang dikenakan, perhiasan. Sejak hidup di bumi, saudaraku, harus nampak itu. Kebenaran yang berstandar Yesus yang kita kenakan, itu nilai kemuliaan seseorang. Itu tanda kehidupan. Itulah kekristenan yang sejati, saudara. Jadi kekristenan bukan sekedar keyakinan, tapi pengalaman konkret yang dialami dan dijalani. Namanya mengerjakan keselamatan, perjuangan. Dari kehidupan yang mengalami, ya, dan menjalani kekristenan yang benar, yang sama dengan mengerjakan keselamatan. Maka dilahirkan buah, yaitu kepastian masuk surga, bahkan memperoleh mahkota. Kepastian. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tinggalkan dosa, belajar Alkitab, tekun berdoa tiap hari. Jangan bergaul dengan orang yang tidak membawa kamu kepada kebenaran Allah. Berjuang untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Nah, itu melahirkan atau membuahkan kepastian masuk surga. Kalau bukan pengalaman, maka hanya menjadi keyakinan. Bukan kepastian. Makanya saya ingatkan kepada mahasiswa sekolah tinggi teologi, kalau STT yang lain merasa tidak setuju atau tidak mau terima nasihat ini, ya paling tidak mahasiswa STT Ekumene, ya, jangan merasa sudah memiliki kepastian keselamatan hanya karena bisa berbicara mengenai keselamatan. Juga para teolog-teolog, saya ingatkan ini. Sebab faktanya jemaat hari ini yang sudah terbiasa dengan keyakinan dan itu dinyatakan sebagai standar normal. Sudah yakin selamat, ya benar-benar selamat. Ini penyesatan yang sudah berlangsung selama berabad-abad. Kalau bukan teolog dan pendeta, siapa yang mengajar itu? Makanya yuk kita sadar keselamatan bukan sekedar keyakinan, tetapi pengalaman real.
Ya, Paulus mengatakan bahwa mahkota kehidupan itu diberikan Tuhan, hakim yang adil. Wah, pakai ada kata hakim yang adil. Cukup Tuhan saja gitu mestinya ya. Oh enggak cukup. Ditambahkan hakim yang adil. Ini dalam bahasa aslinya hodikaios. Ya. Krites. Rupanya kata kritis ini dari bahasa Yunani ya. Krites. Jadi kritis. Hakim itu harus kritis. Teliti. Kata dikaios, adil, menunjukkan bahwa ada perhitungan yang dilakukan berdasarkan tatanan pribadi Allah yang adil. Jadi Allah pasti tidak sekedar menentukan, tapi menilai. Karena ada keadilan dalam diri Allah dan itu tatanan dalam pribadi Allah. Dalam 1 Petrus 1 ayat 17 disebutkan bahwa Allah menghakimi tanpa memandang muka. Dalam teks aslinya terdapat kata aprosopoleptos, yang artinya without respect of persons. Without respect of persons. Juga bisa berarti impartially, yang artinya tidak memihak. Without respect of persons, tidak menghormati siapapun. Tidak pilih kasih, tidak memandang rupa, tidak melihat orang, tapi melihat perbuatannya. Wah, ini. Supaya ketika dia memberi mahkota kebenaran, dia bukan lihat muka, lihat perbuatan. Kalau perbuatannya dalam kebenaran diberi. Saudara berkata begini, ini banyak orang Kristen. Saya tidak punya kebenaran, Yesus yang memberi kebenaran kepada saya. Ini teolog-teolog mengajarkannya begitu. Yesus jelas menebus kita, harus tidak bercela, tidak bercacat. Penebus itu harus tidak bercacat, tidak bercela. Namun demikian dia memikul dosa kita. Kalau penebus juga berdosa, ya tidak bisa memikul dosa orang lain. Dia harus tidak bercacat, harus benar. Nah, kita yang ditebus oleh Tuhan Yesus, saudaraku, harus menjadi benar. Kalau tidak, berarti kita tidak mau diselamatkan. Makanya harus dimuridkan. Bahkan sebelum Injil diberitakan, seperti khotbah saya hari Minggu, persiapkan jalan bagi Tuhan, siapkan hatinya, bertobat, memiliki hati yang sedia untuk menghasilkan buah-buah pertobatan. Jadi sebenarnya saya itu pusing melihat orang yang berkata bahwa perbuatan baik tidak diperhitungkan. Sebab keselamatan bukan karena perbuatan baik. Padahal kalau saudara membaca Alkitab, semua orang dihakimi berdasarkan perbuatannya. Loh, jelas gitu kok. Masih nggak mau ngerti. Paham nggak saudara? Perbuatannya, jadi Paulus mendapat mahkota kebenaran itu lewat sebuah proses. Ketika Paulus mendapatkan kebenaran, mahkota kebenaran, proses dihakimi. Nah, saudara, dulu saya juga berpikir begini, ketika di pengadilan Tuhan lihat orang-orang yang diadili, lalu, oh ini yang di gereja ini, oke, boleh, Kristen ya, oke, surga. Itu Kristen ya? Oh ya, gereja, surga. Udah ke gereja kan? Kristen kan? Ini bukan orang Kristen, neraka. Tidak berdasarkan agama loh. Bahkan tidak berdasarkan iman loh. Berdasarkan perbuatan. Lalu iman artinya apa, Pak? Iman itu tindakan. Jadi kalau Anda Kristen, you must be perfect. Kamu harus sempurna seperti Yesus. Tentu diukur dengan ukuran yang berbeda dengan mereka yang bukan umat pilihan. Tidak semua menjadi umat pilihan, saudara.
Ya itu harus kita mengerti, kita terima. Itu prerogatif Allah. Kalau orang tidak menjadi Kristen, ya sudah. Kita memberitakan Injil dan masing-masing orang urusan dengan Tuhan. Tapi kita yang menjadi orang Kristen, ini umat pilihan, must be perfect. Kebenaranmu harus melebihi ahli Taurat dan orang Farisi. I am the truth. Kita belajar kebenaran, kita melakukan kebenaran, supaya dapat mahkota kebenaran. Ketika Paulus mengatakan bahwa ia telah mengakhiri pertandingan yang baik, telah mencapai garis akhir, ditambahkan ayat-ayat sebelumnya bahwa darahnya sudah siap ditumpahkan bagi korban. Menunjukkan Paulus waktu itu sudah punya firasat atau keyakinan bahwa itulah hari terakhirnya, hari-hari terakhirnya. Memang pada waktu itu Paulus sudah ada dalam penjara, ya, sudah dalam penjara, saudaraku sekalian, dan surat Timotius ini ditulis sekitar tahun 50 sampai 60 Masehi. Ini gencar-gencarnya penganiayaan terhadap orang Kristen, khususnya di Roma. Dan tahun-tahun itulah Paulus meninggal dengan dipancung di kota Roma. Hal ini menggenapi apa yang diucapkan Paulus di Miletus ketika ia berpamitan kepada para penatua dari Efesus, ya. Para penatua dari Efesus suruh ke Miletus, lalu Paulus pamitan. Di antara kalimat-kalimatnya Paulus berkata begini, tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dari Yerusalem, sudah melihat bagaimana Paulus terus melalui perjalanan panjang sampai kota Roma dan mati di sana. Dari pernyataan ini menunjukkan bahwa pertandingan yang diselesaikan oleh Paulus dengan baik itu adalah pelayanan kepada Tuhan. Kebenaran yang dia miliki, dia hidup dalam kebenaran atau melakukan kehendak Bapa, dan hidupnya yang dipersembahkan sampai darahnya dicurahkan, ia mencapai garis akhir. Ini contoh. Maksud saya, Paulus mencontoh guru dan Tuhannya yang menyelesaikan pekerjaan Bapa. Yohanes 4 ayat 34, Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Paulus mencontoh guru dan Tuhannya. Akhirnya Paulus juga bisa berkata seperti Yesus, guru dan Tuhannya, sudah selesai, tetelestai. Aku sudah mengakhiri, sudah tetelestai. Hanya orang yang di akhir hidupnya bisa mengatakan tetelestai, ini orang yang kematiannya bermartabat. Orang-orang seperti ini akan memperoleh mahkota kemuliaan atau mahkota kehidupan. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, jangan naif ya. Jangan sembarang menaruh kalimat sudah pulang dengan damai ke rumah Bapak. Ditambah lagi nih, telah menyelesaikan pertandingan yang baik. Loh, kapan sih? Jadi betapa naifnya kalau seseorang belum atau tidak melakukan pertandingan seperti yang dilakukan Paulus, lalu ketika meninggal dunia, berita kematiannya disertai dengan kalimat itu. Telah menyelesaikan pertandingan dengan baik, padahal dia tidak buat apa-apa. Mahkota kebenaran hanya untuk orang yang melakukan kebenaran. Pertandingan bisa
berakhir, yaitu ketika seseorang sampai akhir itu setia, sampai tuntas. Paulus berkata, aku tahu apa tugasku dan aku telah menyelesaikannya. Dengan pemberitaan suara kebenaran di pendalaman Alkitab ini, suara kebenaran ini, maka tulisan telah pulang dengan damai ke rumah Bapa dan telah menyelesaikan pertandingan yang baik, dikembalikan kepada harga yang sesungguhnya. Itu bukan murahan, bukan murahan. Dulu zaman saya kecil, lulus TK, selesai TK ya udah, lulus, selesai TK masuk SD gitu. Sekarang selesai TK di wisuda, pakai pakaian wisuda. Kok bisa ya? Apa pantas sih di wisuda? Dulu anak saya waktu sekolah TK atau playgroup, hari pertama saya tanya, "Nak, belajar apa tadi?" Dia jawab begini, "Belajar makan." Rupanya makanan yang dibawa, ditaruh, ayo belajar makan yang baik gitu. Maka dijawabnya, belajar makan. Oh apa sih? Lalu setelah selesai di playgroup atau TK, di wisuda. Apa pantas di wisuda? Kadang-kadang saya juga melihat itu sekolah-sekolah yang hanya setahun gitu. Waktu selesai, lalu inaugurasinya ya, pakai acara kayak seperti wisuda gitu. Biar lebih keren gitu. Ya enggak apa-apa sih. Tapi tolong ya kalimat pulang dengan damai ke rumah Bapak harus jelas ya. Betul enggak dia pulang ke rumah Bapak? Betul enggak dia pulang dengan damai? Dia hidup dalam kebenaran atau tidak? Kalau tidak kan tidak melakukan kehendak Bapak. Diusir nanti di sana. Tuhan Yesus berkata, aku tidak kenal kamu. Ayo dikembalikan ke harga yang sesungguhnya. Ya. Jangan kalimat ini menjadi murahan. Dengan mudahnya dikenakan kepada sembarang orang. Kalimat ini hanya pantas diberikan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh telah memiliki pertandingan yang baik seperti Paulus. Kematian Paulus ini kematian yang bermartabat. Sebab Paulus telah mengisi hari-harinya dengan perjuangan hidup, yaitu hidup dalam kebenaran dan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Tidak heran dia memiliki kepastian akan menerima mahkota kebenaran. Ya. Dulu saya sebagai pendeta, masih banyak pelin-pelannya, munafiknya. Kalau pimpin acara kematian itu tidak enak kalau tidak mengatakan almarhum atau almarhumah sudah diterima di sisi Tuhan, saudaraku. Dia sudah senang sekarang bersama Tuhan. Kalau nggak ngomong gitu nggak enak sama keluarganya. Tapi tahun demi tahun makin tua, waduh, saya kadang-kadang harus tanya, dia sudah ke gereja belum? Bagaimana hidup rohaninya? Kalau tidak jelas, udah saya khotbah kemana-mana, muter-muter dulu. Oh nasibnya saya nggak tahu. Harga mahkota kebenaran adalah seluruh kehidupan yang dipersembahkan tanpa batas. Jadi kalau mau meninggal, lalu pesan, tolong ya, nanti kalau aku meninggal tulis ya, telah pulang dengan damai ke rumah Bapak, aku sudah menyelesaikan pertandingan. Kalau mau pesan begitu bayar sekarang. Bayarnya bukan nanti, you bayar hari ini. Hanya orang yang membayar harganya segenap hidup mengabdi kepada Tuhan, itu baru boleh ada tulisan telah pulang dengan damai ke rumah Bapak, mengakhiri pertandingan baik, telah mengakhiri pertandingan yang baik, telah mencapai garis akhir, dan telah memelihara iman, boleh. Dan kematian orang yang bermartabat itu orang yang sudah membayar harganya. Paham ya saudara? Makanya
Yuk kita bertobat. Saya juga mau bertobat terus ya. Aduh, saya masih kadang-kadang salah. Sakit. Aduh, kalau bikin salah sakit. Aduh Tuhan. Kata satu yang aja kita ucapkan. Bercanda yang tidak perlu. Aduh, kenapa bikin salah. Kita mau bertobat terus. Tentu sebagai gembala jemaat, saya ingin semua jemaat GSKI Rehoboth yang nanti kalau Anda meninggal, Anda berhak mengenakan kalimat telah pulang dengan damai ke rumah Bapa. Layak mengenakan kalimat telah mengakhiri pertandingan yang baik, telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Tidak boleh tulis kalimat ini dikenakan ke sembarang orang. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir. Maaf Pak, maaf Bu, ini bukan untuk Bapak Ibu, ini untuk Paulus. Dan untuk orang-orang yang hidupnya seperti Paulus. Paulus mencontoh Yesus. Saya mau nanti kalau saya meninggal, saya layak mendapat tulisan itu. Dan saya tentu ingin saudara-saudara juga punya kalimat itu. Agar kita memiliki kematian yang bermartabat. Walaupun kita tidak memiliki peti mati yang bagus. Ya nggak apa-apa saudaraku ya. Nggak apa-apa, nggak diantar rame-rame tapi hanya dikubur Pak RT dan Hansip Pesra Popo. Yang penting bukan siapa yang mengantar, tapi siapa yang menjemput. Baik Bapak Ibu, karena waktunya sudah usai, singkat ya, saya mau segera mengakhiri ini ya saudaraku.